Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Pak Soleh. Kita pada hari ini akan belajar bahasa Indonesia tema 3. Sebelumnya kita mulai dulu dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Tematika yang kita pelajari ini judulnya adalah tokoh dan penemuan. Materinya kita nanti bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia yang kita bahas, pokok pembahasannya adalah teks eksplanasi. Tujuan dari kita belajar teks eksplanasi ini, pertama nanti kita bisa menggali isi teks. Menggali isi teks eksplanasi tersebut yang kita dengar atau yang kita baca. Yang kedua, setelah bisa menggali isi teks, maka bisa menyajikan hasil penggalian informasi tersebut, yaitu teks eksplanasi ya, baik secara tertulis maupun visual dengan menggunakan kata baku dan juga kalimat efektif. Selanjutnya, skema belajar kita seperti apa? Kita sudah memetakan skema belajar nanti. Yang pertama kita penjelasan istilah dahulu. Setelah itu kita harapkan bisa memahami materi. Dan yang ketiga adalah membuat hasil karya atau mengerjakan hasil karya. Nah, dari penjelasan istilah ini apa yang akan kita jelaskan? Yang kita jelaskan nanti tentunya apa itu menggali isi teks dan apa itu teks eksplanasi. Sebenarnya ada, yaitu yang harus dijelaskan adalah kosakata baku dan kalimat efektif. Namun untuk kosakata baku kemarin kita sudah singgung, dan kalimat efektif besok ada sesi video berikutnya. Yang ketiga nanti kita bisa membuat hasil karya. Oke. Pada tahap pertama dulu yaitu penjelasan istilah tentang menggali isi teks. Apa toh menggali isi teks itu? Menggali isi teks artinya melakukan pencarian secara mendalam. Menggali itu mencari secara mendalam. Ya, di mana kita mencarinya? Ya di dalam bacaan tersebut. Sehingga menemukan informasi yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama tentunya adalah membaca keseluruhan teks, baik secara pelan-pelan supaya paham dan juga boleh diulang-ulang. Yang kedua memahami inti teks atau teks yang kita baca. Jadi selain kita membaca dengan cara berulang-ulang, tentunya tidak hanya sekedar membaca, tapi apa yang kita baca ini hendaknya kita paham. Kata demi kata kita pahami artinya, kalimat demi kalimat kita pahami artinya. Sehingga tidak harus terlalu cepat. Cepat boleh, tapi jangan terlalu cepat. Yang ketiga, memperhatikan beberapa unsur intrinsik dalam teks tersebut. Misalnya tokohnya, latar tempatnya, latar waktunya, urutan ceritanya, dan lain sebagainya. Cara yang keempat untuk dapat menggali isi teks adalah menulis hal-hal penting atau bisa kesimpulan dalam teks tersebut. Tentunya saat membaca kita siapkan alat tulis untuk mencatat kata-kata penting, kata kunci, atau hal-hal penting dalam teks tersebut. Kita penjelasan yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Apa toh teks eksplanasi itu? Bagi yang sudah pernah dengar, mungkin di kelas 5 dulu ya pernah. Eksplanasi itu diambil dari kata asing, yaitu explain. Diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu eksplanasi. Eksplanasi itu secara makna adalah penjelasan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi penjelasan, proses bagaimana atau cara, mengapa, dan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Jadi, teks eksplanasi ini berisi penjelasan-penjelasan, cara, mengapa atau alasan, dan sebab akibat dari sebuah peristiwa tersebut.
Teks eksplanasi memiliki beberapa unsur. Kalau secara umum kita bisa ketahui ya, bisa pembukaan, isi, penutup, itu secara umum. Namun dalam teks eksplanasi itu ada unsur namanya, pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu penjelasan secara umum fenomena yang akan dibahas, belum masuk inti ya. Yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, dalam deretan penjelas ini berisi proses, penjelasan proses, mendeskripsikan, merincikan secara rinci cara tadi ya, sebab akibat terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga, berisi interpretasi. Nah, yang ketiga ini tidak harus ada dalam teks eksplanasi. Namun, biasanya teks eksplanasi juga terdapat interpretasi. Sifatnya opsional ya, tidak ada juga nggak apa-apa. Namun biasanya ada. Apa toh isi dari interpretasi ini? Isinya berupa teks penutup, intisari, kesimpulan dari teks tersebut. Bisa berupa tanggapan atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teks. Oke, sekarang kita mau latihan ya. Ada teks bacaan di situ, sudah bisa dilihat. Sejarah penemuan pensil. Pada awalnya, pensil primitif tercipta dengan bahan grafit murni. Dengan bahan utama tersebut, pensil akan menghasilkan bekas yang pada tangan dan membuat media tulis menjadi kotor. Selain itu, pensil dengan bahan grafit murni bersifat mudah patah ketika digunakan. Nah, ini ada 3 paragraf, nanti anak-anak diharapkan bisa memilah-milah ya. Berikutnya, Nicolas Jacques Conte kemudian mencampurkan bubuk grafit murni dengan tanah liat sehingga pensil akan awet dan tidak mudah patah. Setelah dicampurkan, ia membentuk campuran tersebut menjadi batangan berdiameter tipis. Ia pun memanggang campuran tersebut ke tungku perapian. Mulai pada saat itu, pensil banyak digunakan di berbagai kalangan dan tentunya setelah itu banyak pengembangan untuk menyempurnakan. Anak-anak yang berbahagia dan para penikmat tayangan ini, kita akan berikan penjelasan dari teks tadi. Bagaimana kita memilah-milah dulu bagian-bagian dalam teks eksplanasi tadi. Yang intinya juga nanti kita bisa menemukan informasi dari teks eksplanasi tadi. Penjelasannya adalah di situ ada bagian teks yang berwarna biru ya. Nah, ini kita sudah pilah-pilah. Ada bagian umum, bagian proses, dan bagian interpretasi. Pada bagian umum ini kebetulan kita sudah buat dengan warna biru. Bagian prosesnya kita buat dengan warna merah pada teks ya. Dan bagian interpretasinya dengan warna gelap. Pada bagian umum dulu. Pada awalnya pensil primitif tercipta dengan bahan grafit murni. Dengan bahan utama tersebut, pensil akan meninggalkan bekas dan seterusnya. Nah, pada teks kita sudah pilah-pilah lagi menjadi 2 warna, yaitu warna merah dan warna biru. Pada yang warna merah ini merupakan isi dari bagian umum, yaitu fenomena yang akan dibahas. Kita sudah berikan catatan di bawahnya. Fenomenanya adalah meninggalkan bekas, membuat media tulis menjadi kotor, dan mudah patah. Nah, pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian proses, ini fenomena tadi dilanjutkan berkesinambungan, yaitu seorang Nicolas Jacques Conte kemudian mencampurkan bubuk grafit murni dengan tanah liat. Karena ada fenomena tadi, maka Nicolas membuat sebuah percobaan. Nah, disinilah bagian teks eksplanasi yang disebut bagian proses. Kita sudah buat 2 warna juga ya, warna biru dan warna merah.
Yang warna biru ini merupakan penjelasan prosesnya, yaitu ada mencampurkan, ada membentuk, dan ada memanggang. Yang ketiga, pada bagian interpretasi itu yang tadi tidak harus ada, artinya ini opsional ya. Itu berisi inti dan kesimpulan. Apa toh inti dan kesimpulannya? Nah, kita buat dengan warna biru kalau di bagian ini. Pensil digunakan di berbagai kalangan, banyak pengembangan dan penyempurnaan. Nah, disinilah inti dari kesimpulan teks eksplanasi. Terima kasih. Setelah kita baca dan kita jelaskan tadi teks eksplanasi, maka sekarang kita bisa membuat atau menemukan informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Apa saja? Yang pertama, pensil primitif meninggalkan bekas, membuat media tulis menjadi kotor dan mudah patah. Maka inti-inti dari kalimat tadi atau isi dari tiap bagian tadi, bagian umum, bagian proses, dan bagian penutupnya ya, atau interpretasinya, kita susun menjadi kalimat-kalimat yang informatif atau menginformasikan. Yang kedua, Nicolas de Aquasconte mencampurkan bubuk grafit murni dengan tanah liat, kemudian membentuk, memanggang agar awet dan tidak mudah patah. Yang ketiga, digunakan di berbagai kalangan dan terus dikembangkan serta disempurnakan. Nah, bagaimana cara menyusun kalimatnya? Di situ ada kata-kata tambahan yang berwarna hijau, itu bisa diterapkan, bisa ditambahkan agar kalimat tersebut menjadi baik. Oke, untuk mengakhiri tayangan ini, nanti anak-anak bisa berlatih mengerjakan tugas dengan menggunakan buku tema 3 ya, kelas 6, halaman 121 sampai dengan 122. Tugasnya yaitu menemukan bagian umumnya dulu dan menemukan bagian proses. Setelah itu anak-anak membuat hasil karya berupa tulisan, yaitu informasi yang diperoleh dari bagian umum tersebut dan informasi yang diperoleh dari bagian proses. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat di rumah dan jaga kondisi. Terima kasih, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.